pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Meli dalam pelajaran agama. Pada kesempatan ini, Ibu Meli akan menjelaskan secara khusus tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kalian presentasikan 2 minggu yang lalu, hasilnya sungguh luar biasa. Dan saatnya Ibu Meli merangkum semua hasil presentasi anak-anak. Baik, pertama-tama kita semua harus tahu terlebih dahulu arti kata bijaksana. Bijaksana berarti bertindak berdasarkan akal sehat dan logika sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Bu Meli ulangi. Bijaksana berarti bertindak berdasarkan akal sehat sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Biasanya ketika kebijaksanaan itu terjadi, maka keadilan pun ada di dalamnya. Sehingga seorang pemimpin yang melakukan keputusan yang bijaksana, maka dia telah melakukan sebuah keadilan. Nah, seperti itulah kebijaksanaan yang akan diceritakan dari kisah Raja Salomo. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang bijaksana? Pertama, tegas. Seseorang yang disebut bijaksana karena dia tegas. Kedua, tenang dalam menghadapi masalah. Tidak tergesa-gesa, tidak penuh dengan ketakutan, atau tidak penuh dengan kekhawatiran. Ketiga, keputusan yang diambil tidak sepihak, tetapi sama. Tidak memihak A, tidak memihak B, sama porsinya. Keempat, membuat orang lain menerima keputusan tanpa perlawanan. Artinya, mereka yang mendengar keputusan itu selalu merasa tenang, merasa aman, tidak melakukan perlawanan. Seperti itulah ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, kita akan lihat semua ciri-ciri itu apakah ada di dalam diri kita masing-masing? Tentu saja ada, tetapi tinggal kita mengasahnya menjadi yang sangat baik untuk masa depan. Masih panjang sekali masa depan anak-anak semuanya. Masih ada waktu untuk mengasah semua sikap-sikap di dalam dirimu sehingga kamu bisa menjadi anak-anak yang bijaksana. Baik, kita masuk ke inti tentang Raja Salomo. Bagaimana sih perjalanan Raja Salomo menjadi raja? Nah, kita lihat. Pertama-tama, Ibu Meli mau kasih tahu dulu. Raja Salomo itu adalah anak dari Daud. Ya, putra keduanya Daud. Dengan istrinya Batsheba. Istri Daud pada saat itu Batsheba. Maka, Raja Salomo, ayahnya bernama Daud dan ibunya bernama Batsheba. Raja Salomo adalah anak kedua. Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja ketika usianya masih sangat muda. Maka pada saat itu bangsa Israel mengenal Raja Salomo dengan raja muda. Gagah, ganteng, dan sangat muda. Dia itu sungguh sangat berwibawa. Nah, kemudian saat ia merasa tidak sanggup untuk memimpin kerajaan, saat itulah ia meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan kebijaksanaannya di dalam dirinya. Tapi Allah tidak hanya memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, tetapi Allah memberikan 3 hal kepada Salomo. Yang pertama, hati yang bijaksana. Yang kedua, umur yang panjang. Dan yang ketiga, kekayaan dan kehormatan.
Jadi Salomo diberikan kekayaan serta kehormatan. Kemudian juga dia diberikan umur yang panjang. Bukan berarti dia tidak mati-mati ya anak-anak, bukan. Tapi Salomo diberikan umur panjang. Seperti kita semua pasti akan mendapatkan umur yang panjang. Seperti itulah yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Salomo meminta 1, tapi Tuhan memberikan 3 kepada Salomo. Nah, kira-kira segala permohonan kita bisa diberikan lebih nggak dari Allah? Pasti Tuhan memberikan lebih kepada kita. Ya, baik. Setelah itu, Raja Salomo berani untuk memimpin kerajaan bangsa Israel ya. Nah, dia sudah siap mental, dan dia pun mulailah memimpin kerajaan. Pada saat itu, sungguh-sungguh masyarakat begitu bahagia dengan sosok pemimpin Raja Salomo ini. Dia adalah raja ketiga. Berarti raja pertama Saul, raja kedua Daud, dan raja ketiga Salomo. Nah, dia memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Masa kepemimpinannya 40 tahun. Nah, masa kejayaan Salomo menjadi raja yang bijaksana ternyata diuji oleh Tuhan. Ya, Tuhan menguji kepemimpinan Salomo pada saat itu. Dengan cara apa? Tuhan memberikan kesempatan ya untuk Salomo menyelesaikan masalah dari perkara 2 ibu dan 1 bayi. Kamu bisa lihat dari buku cetakmu, dan kalian semua pasti sudah pada ingat ya, karena sudah presentasi. Ya, dalam kisah tersebut 2 ibu itu datang ke kerajaan dan dia katakan, "Raja, dia mau mengambil anak saya." Terus ibu yang B mengatakan lagi, "Bukan raja, itu anak saya. Dia mau mengambilnya dari saya ketika saya tertidur." Kemudian raja langsung mengatakan demikian, "Baik ibu-ibu, silahkan letakkan bayi itu di tengah. Dan pengawal, ambillah pedang. Kemudian belahlah bayi itu menjadi 2. Lalu bagikan kepada ibu ini dan ibu yang 1. Demikianlah yang dikatakan Salomo. Kemudian pengawal langsung bersiap-siap untuk mengambil pedang dan ingin membelah bayi tersebut. Ketika bayi itu ingin dibelah, ibunya berteriak, "Jangan raja, jangan. Daripada anakku mati, biarkan anak itu, berikan saja kepada dia." Nah, pada saat itulah raja mengetahui siapa ibu yang sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir tidak ada ibu yang ingin anaknya mati, anak-anak. Nah, maka dia rela memberikan anak itu kepada ibu yang 1 lagi supaya anaknya bisa tetap hidup meskipun tidak tinggal bersama dia. Akhirnya raja mengambil keputusan, "Baiklah, dengan seperti ini saya sudah tahu. Berikan bayi itu kepada ibu ini, karena dialah ibu kandung dari bayi ini. Karena tidak ada ibu yang mau anaknya mati." Maka perempuan yang 1 lagi kecewa kepada raja. Tapi dia tidak bisa berbuat apa karena dia berbohong, anaknya sudah mati. Dengan situasi itu, rakyat mendengar peristiwa bagaimana Raja Salomo menyelesaikan 2 perkara itu tanpa memberikan korban sedikit pun. Nah, akhirnya bangsa Israel merasakan kebahagiaan. Mereka sangat senang atas kepemimpinan Raja Salomo. Tapi ternyata anak-anak, Salomo pun jatuh ke dalam dosa. Sama seperti manusia-manusia yang lain. Setiap pribadi kita ya pasti akan peristiwa di mana kita jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dialami Salomo. Salomo jatuh ke dalam dosa yang berat, sehingga kepemimpinan Salomo langsung digantikan oleh Yerobeam ya, dari garis keturunan Salomo. Tapi sejak masa kejayaan Salomo itu benar-benar mampu menata kehidupan bangsa Israel.
Apa saja sih keberhasilan Salomo ketika dia memimpin kerajaan? Yang pertama, Salomo berhasil menata rakyatnya menjadi sejahtera. Wow, rakyat pada saat itu sungguh bahagia dan sejahtera, tidak kekurangan satu apapun. Yang kedua, Raja Salomo mampu memperluas dan mengembangkan kerajaan yang banyak kekayaannya, ya kan? Sama seperti yang dijanjikan Allah kepada Salomo, kekayaan dan kehormatan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa anak-anak, Salomo berhasil membangun bait suci untuk tabut perjanjian. Nah, berarti bait Allah, bait suci saat itu dibangun pertama kali pada masa kepemimpinan Raja Salomo. Nah, luar biasa ya, Salomo bisa mendirikan tabut perjanjian, bisa mendirikan bait suci. Nah, itulah kehebatan Salomo. Itulah keberhasilan yang dilaksanakan Salomo selama masa kepemimpinannya. Nah, berkat kejayaan Salomo tersebut anak-anak, Salomo pun mendapatkan hadiah dari seorang ratu. Ya, ratu itu berasal dari negeri Yaman. Namanya Ratu Sheba, bukan Batsheba. Batsheba itu ibunya Salomo, tapi ini Ratu Sheba. Ratu Sheba itu adalah ratu yang sungguh kaya raya ya, terutama karena kekayaan alamnya di negerinya. Nah, dia datang karena melihat, wah, Raja Salomo sungguh luar biasa, dia kagum, dia hebat gitu. Akhirnya dia datang, kemudian dia memberikan hadiah kepada Salomo. Hadiah yang diberikan oleh Ratu Sheba itu berupa rempah-rempah yang berlimpah. Rempah-rempah itu contohnya kayu manis, garam, lada, cengkeh, dan lain-lain sebagainya. Dan Raja Salomo begitu bahagia, oh terima kasih Ratu Sheba atas hadiah yang diberikan. Dan itulah wujud dari kekaguman orang-orang ditunjukkan melalui dari Ratu Sheba. Anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu Salomo dikenal juga sebagai pengarang Alkitab, yaitu kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa dari bab Mazmur. Kalau Daud itu adalah pengarang dari kitab Mazmur, tapi sebagian dari kitab Mazmur itu dikarang oleh Raja Salomo. Nah, sekarang anak-anak semakin banyak pengetahuannya, semakin tahu siapa itu Raja Salomo. Luar biasa sekali ya materi tentang kebijaksanaan. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi Raja Salomo ini adalah mengajar kita untuk menjadi bijaksana. Orang yang tegas selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian kita juga harus selalu bersabar, dan yang paling penting adalah selalu berserah diri kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kamu butuhkan. Nanti Tuhan Yesus akan memberikan lebih dari apa yang kamu butuhkan. Nah, anak-anakku sekalian, dengan pembelajaran Raja Salomo ini menjadi suatu modal untuk masa depan anak-anak semuanya. Masih banyak waktumu untuk mengasah kembali, menggali kembali siapa dirimu, menggali kembali sikap-sikap yang patut kamu hilangkan dan sikap yang harus kamu tanam di dalam dirimu. Baik anak-anak, semakin banyaklah pengetahuan kita semua tentang Raja Salomo. Demikianlah kesimpulan yang bisa Ibu Meli sampaikan kepada kalian semua. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang Ratu Ester yang pemberani. Oke anak-anak semuanya, terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan Ibu Meli dengan baik dan tenang. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi dan Tuhan memberkati kalian semua.